seperti yang disampaikan juga oleh OJK sebelumnya ya, memang tadi penguatan regulasi ini terus dilakukan begitu termasuk dari sisi reasuransi ya. Tadi sempat disinggung berkaitan dengan regulasi joint venture ke depannya akan seperti saat ini seperti apa begitu ya. Tadi juga sempat di point out begitu. Nah, pandangan Anda berkaitan dengan sisi regulasi ini sendiri agar bisa memperkuat reasuransi kita, tadi mempertipis tentu tujuannya ya untuk mempertipis capital flight ini ke depannya seperti apa sih? Apa permasalahannya sudah kita bisa gambarkan, sudah bisa kita define begitu, tinggal artinya solusi dan juga mungkin kolaborasi-kolaborasi yang bisa dilakukan untuk memperkuat underlying aset atau lain sebagainya begitu. Apa yang sebetulnya bisa kita lakukan saat ini in the moment? Siapa yang ingin menjawab? Silahkan. Terima kasih, menarik pertanyaannya. Kalau saya satu, berbenah diri dulu. Satu, berbenah diri, ini kunci utama. Karena kalau saya lihat, ya saya harus terbuka ya. Perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia, ini sudah beberapa kali sakit persoalan. Dan persoalannya terulang gitu ya. 2-3 kali. Satu itu. Yang kedua saya pikir yang saya juga harus sampaikan, coba kita think out of the box. Pasar jangan hanya di Indonesia. Kita berangkat aja pasar ASEAN. Negara-negara ASEAN bermain di Indonesia, tapi reasuransi lokal di sini nggak ada yang bermain di pasar ASEAN. Ini kan ironis gitu. Ada apa? Kualitas SDM atau kapasitas? Ini yang harus kita bedah lagi gitu. Nah, ketiga tentunya perilaku yang tadi saya sampaikan juga. Perilaku di mana perusahaan asuransi di dalam melakukan mitigasi risikonya jangan semua dibuang ke reasuransi. Kita kan proses manajemen risikonya satu, ekosistem. Ini yang saya lihat tidak terjadi mutualnya gitu loh. Nah salahnya juga dalam teman-teman reasuransi ini, ya kebetulan saya pernah di reasuransi, kita garbage kita terima semua karena kita perlu yang tadi Pak Koco bilang gitu loh. Nah ini yang memang tadi Pak Iksan sudah sampaikan, kembali kepada manajemen, kepada orang, seorang pimpinannya. Bagaimana mereka bisa memanage risiko ini dalam perusahaannya mereka, khususnya reasuransi. Gitu. Kita pernah diprotek oleh POJK nomor 39 zamannya Pak Firdaus. Untuk simple risk itu harus semuanya full utilize di perusahaan reasuransi lokal. Tapi begitu 5 tahun karena kita berhadapan dengan WTO, kita kena hit, akhirnya kebuka gitu loh. Ya ini kan ini harus kita introspeksi lagi kan, gitu. Jadi banyak hal memang yang harus diurai benang merahnya. Kalau menurut saya ya, apapun regulasi yang akan diterapkan oleh regulator, tapi kalau benang merahnya tidak kena, nggak akan menyelesaikan persoalan. Gitu. Oke, baik. Intinya sih itu, karena kita punya 8 perusahaan reasuransi di dalam negeri. Betul. 8, apakah 8 itu cukup? Dan 8 ini yang ada juga harus dijaga ya Pak ya? Exactly. Gitu. Kalau kita banding dengan Thailand 1, ya. Vietnam 1, Malaysia 1. Satu tapi besar gitu ya? Iya. Tapi ya. Kita kan harus jujur ya. Iya. What's wrong? Apa yang terjadi? Kenapa terjadi di Indonesia hal ini gitu? Oke. Gitu. Oke, Pak Kocu mungkin ingin menjawab dan silahkan kalau ingin menjabarkan lebih dalam lagi tadi permasalahan-permasalahan dalam industri reasuransi dan bagaimana cara agar industri reasuransi ini juga bisa semakin kuat dan semakin kokoh begitu dengan berbagai dukungan yang diperlukan. Ya, terima kasih. Reasuransi itu pengumpul, ya. Dia pengumpul. Memang dimanapun juga fungsi dari reasuransi itu pengumpul. Itu sebabnya kenapa dia menjadi pengumpul karena underlying retention-nya, betul-betul klaim yang akan dia bayar dari kantong sendiri itu tinggi sekali, dan limitnya besar, sehingga retensinya itu berada di kisar 80-90% dari gross premi yang dia terima. So jadi dialah yang berfungsi menjadi gerbang untuk menjaga capital flight ke luar negeri. Nah di Indonesia, itu perusahaan reasuransi kita itu beroperasi pada retensi cuma sekitar 40-50%. Artinya masih terlampau banyak yang disesikan dalam bentuk proteksi retrosesi ke luar negeri. Ini sebagian besar disebabkan karena underlying retention-nya itu terlampau rendah. Kenapa underlying retention-nya terlampau rendah? Sekali lagi kembali ke basic tadi dan yang ditambahkan dengan Pak Fangkar, yaitu underlying risk quality-nya itu tidak memadai
dan juga memang karena numbers-nya seringkali tidak mencukupi. Sehingga dia membuat program retrosesi dengan retensi yang rendah. Apakah ini karena ada misalnya persaingan usaha atau target yang harus dipenuhi Saya begitu, Pak? tidak melihatnya demikian, tetapi sederhananya praktisnya gini, bukan cukup banyak, ada beberapa perusahaan reasuransi yang even underlying retensinya lebih kecil dibandingkan perusahaan asuransi. Jadi yang seharusnya dia menjadi pengumpul, dia malah menjadi channel baru karena retensinya yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asuransi yang menjadi kliennya. Nah ini kan adalah praktek reasuransi yang mengabaikan fungsi dia sebagai sebenarnya pengumpul premi di dalam negeri. Nah ini tetapi sekali lagi tentu ada alasan kenapa perusahaan reasuransi berperilaku seperti itu, tetapi saya sepakat bahwa itu kombinasi dari banyak faktor, tapi kalau diminta pilih satu, kalau menurut saya ingin naturally saja semua terjadi, kembalikan kualitas, tingkatkan kualitas underlying risk-nya. Maka semua orang akan malah justru berlomba-lomba untuk menahan premi tersebut, baik itu di perusahaan asuransi maupun apalagi di perusahaan reasuransi. Oke. Mereka akan mendapatkan margin bukan dari selisih komisi, bukan dari selisih premi, tetapi dari retensi. Oke, Itulah apakah yang ada sehat. regulasi yang harus dirubah begitu Pak untuk memastikan tadi terpenuhi? Sebenarnya regulasinya sudah lengkap. Pak Firdaus itu mengeluarkan regulasi yang menghubungkan antara equity dengan retensi, which is best practice. Nah itu sudah berjalan dengan baik. Saya rasa di sisi regulasi memang sudah memadai untuk mengukur hal tersebut, tetapi saya melihat memang lebih dari segi kualitas resikonya yang harus ditingkatkan lagi. Oke, baik Pak Kocu. Saya tambahkan ya. Silakan Bapak ingin menambahkan. Jadi kalau kita bicara tentang perusahaan reasuransi dan asuransi, saya mengistilahkan begini Pak. Jadi asuransi itu adalah asuransi mencari bisnis kemana-mana untuk bisa dapat produksi, untuk bisa dapat pendapatan, dia kemana-mana tuh penetrasi. Di lain pihak, reasuransi itu ibarat saya gini Pak Ketua, duduk manis saja, tidur-tiduran, itu datang pasti bisnis. Persoalannya adalah begini, sekarang ini reasuransi kita boleh dikata sakit semua sebenarnya itu Pak. Ya, kita lihat kalau equity-nya turun, terus turun. Bahkan kalau reasuransi BUMN Pak Izin, itu dari equity yang sampai 6 triliun sekarang tinggal 255. Kan luar biasa itu. Karena ada yang minus banyak. Ada yang 1,4, ada yang 300, ada yang minus 1 sampai 2. Jadi itu Pak. Kenapa bisa terjadi? Karena ada sebenarnya praktik masa lalu tidak prudent tadi itu. Sebenarnya kalau reasuransi ini mau prudent dari dulu, kan tadi kan datang tuh. Saya datang ke reasuransi, bos tolong bantu saya lah. Saya punya bisnis begini, tolong di cover lah. Tinggal milih aja, ini 100% saya ambil, ini separuh saya ambil, ini saya tidak mau sama sekali. Tapi zaman dulu justru bukan karena diambil sedikit Pak, diambil semua tuh. Tanpa seleksi risiko. Akibatnya sekarang, kenapa bisa begitu? Karena tidak pernah terjadi sesuatu yang unpredictable risiko seperti sekarang. Nah sekarang sakit semua, seperti itu. Jadi inilah sebabnya sekarang karena sakit semua, maka sebenarnya kalau kita benahi, mulai daripada underwriting, cara mengunderwrite-nya, kemudian tata kelolanya, improvement risikonya, improvement AT-nya dan sebagainya, kemudian injeksi modal, itu kan pasti lebih bagus. Kembali lagi bahwa perusahaan asuransi harusnya perusahaan yang tidak pernah merugi sebenarnya. Oke, jadi tahapan tadi satu persatu begitu tahapan untuk membalikan posisi yang saat ini rugi ini seperti apa begitu Pak? Jadi kita harus meyakini bahwa pertama kita harus meyakini apakah perusahaan asuransi ini bisa survive dengan cara memperbaikan di dalam underwriting-nya, kemudian improvement tata kelolanya, improvement IT-nya. Kalau kita yakin itu, kemudian tidak bisa bangun seketika sekarang. Karena posisinya sangat lemah sekarang. Maka harus ada turun tangan. Sebutlah investor dalam arti adalah negara sebenarnya. Karena itu punya negara. Nah menarik juga ide daripada Danantara, pemerintah untuk menyatukan satu saja. Ya, Pemerintah ya. punya ya, satu supaya kuat, satu tapi kuat. Nah
Kalau itu sudah diyakini bahwa bisa melakukan perbaikan tata kelola, kemudian injeksi modal kan sebenarnya gampang. Tapi kalau pemerintah nggak yakin bahwa dia bisa melakukan terbaik, itu sulit. Siapapun yang punya uang Pak, kita punya uang kalau mau investasi tidak akan masuk kalau tidak yakin bahwa dia akan menghasilkan Ya. lebih daripada saya taruh di bank misalnya gitu kan Pak. Oke, selain injeksi modal mungkin dari fiskal begitu dibutuhkan Nah. juga instrumen ini Pak? Bisa juga, ini bisa juga nih kalau kita bicara tentang instrumen, bisa misalnya insentif, regulasi, katakanlah insentif fiskal. Kalau misalnya dia taruh dalam negeri, mungkin ada insentif fiskal cuma bayar katakanlah 5%, tapi ke sana dia harus PPN, PPh 10% tambahan. Bisa jadi seperti itu, tapi itu harus dihitung secara komprehensif, jangan sampai jadi masalah baru kan. Tapi itu menarik memang, ada satu ide-ide seperti itu bahwa insentif fiskal itu juga mungkin supaya tidak terlalu banyak lari. Karena sungguhnya banyak lari ini bukan semata karena tidak mampu, memang lemah. Tapi ketika dia kuat pun kadang-kadang dia tidak mau hanya menjadi agen tadi, Ya. bukan pengumpul. Tapi kalau di insentif dia akan berusaha melakukan yang terbaik supaya dia bayar insentif itu lebih murah dibanding kalau dia lari ke luar negeri. Bisa seperti itu. Oke, mungkin Pak Kocu bisa menjelaskan lebih saya- detail lagi apa yang dibutuhkan ya tentunya oleh Saya sedikit perusahaan tambah asuransi. karena langsung teringat tadi mengenai regulasi. Memang di negara-negara yang advance itu regulasi risk management untuk reinsurance itu lebih stringent, lebih tinggi dibandingkan dengan regulasi untuk perusahaan-perusahaan asuransi. Sebagai contoh misalnya, batasan untuk perusahaan boleh membagikan dividen kepada pemegang saham itu lebih tinggi RBC-nya dibandingkan dengan perusahaan asuransi. Saya katakanlah kalau perusahaan asuransi itu 120 sudah boleh. Sebenarnya 120 itu sudah karena OJK sudah ketok pintu kalau 120, udah ngetok-ngetok dia. Nah 150 baru boleh dia membagikan dividen kalau untuk perusahaan asuransi. Sedangkan untuk perusahaan reasuransi itu 180 sampai 200 RBC-nya baru boleh dia membagikan dividen kepada. Demikian juga dari segi risk management Mbak. Risk manajemennya untuk kawan-kawan yang aktuarial itu menggunakan confidence level pada value at risk namanya itu lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan asuransi. Value at risk dengan confidence level lebih tinggi itu bisa pada kisaran 99,6% atau ekivalen dengan A- untuk AM Best Rating. So jadi dua approach ini memang sengaja diintroduce oleh regulator pada jurisdiksi tersebut untuk memastikan perusahaan reasuransi sebagai pengumpul tadi itu mengaplikasikan manajemen risiko yang lebih tinggi dan pada akhirnya nanti akan mendorong praktek underwriting yang lebih baik ke depan. In return akhirnya berputar lagi akan membangun retensi yang lebih besar.